Buluk tumnya, Triluk tumbuh kita bersatu dalam cinta dan harapan. Anak-anak istimewa tumbuh kuat di pelukan. Peluk tumbuh keluarga, ayah bunda luar biasa. Bersama sekolah alam, kita wujudkan masa depan. Peluk tumbuh, Hebat, anak inklusi. luar biasa. Assalamualaikum Ayah Bunda, kita masih menantikan kehadiran narasumber. Insya Allah acara akan kita mulai beberapa saat lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Alah. Ya. Cuma saya Sehat, lagi Pak? sehat, alhamdulillah. Sebentar ya Pak Anton ya. Ini saya lagi kok gambar saya nggak ada ya? Videonya kayaknya belum aktif, Pak. Di sini nggak kebaca videonya emang. Sepertinya konfigurasi di HP atau di komputer yang dokter gunakan nih, yang belum disetting videonya. Karena indikator gambar videonya tidak tampil di menu admin ini, Pak. Ayah Bunda, kita masih menunggu Dr. Fahwan yang sedang mengkonfigurasi aplikasi Zoom-nya agar dapat dia menampilkan gambar. Masih belum tampak, Dok, ini ya, indikator untuk videonya. Kenapa itu ya Pak ya? Biasanya ada di menu setting itu, Dok. Di sudut kanan bawah. Nah, di sudut kanan bawah biasanya ada titik 3 begitu. Sebentar. Di kanan bawah ada titik Ya, 3. biasanya ada 3 itu ada konfigurasi untuk videonya kalau nggak salah. Ini kan videonya ada nih, tapi disilang gitu kayak di garis merah gitu. Ya, itu artinya ini, Dok, Zoom-nya tidak diberikan akses untuk mengakses video kamera kita gitu, Dok. Gimana tuh caranya ya mengaktifkannya? Soalnya kita berjauh nih, Dok, nggak bisa bantu setting nih karena kalau tampilan di modul desktop dengan di HP itu berbeda soal posisinya. Pencet aja dok itunya. Yang ada silang merah. Yang tanda merah itu biasanya dipencet aja, Dok. Nggak bisa Pak, nggak bereaksi dia. Oh, Biasanya ada segitiga kecil begitu biasanya, Dok. Segitiga kecil gimana nih? Di dekat gambar kamera yang nggak aktif yang disilang itu. Gambar kamera yang tidak aktif. Nggak ada. Kan kalau di audionya ada tuh yang kayak panah ke atas. Ya. Ini nggak ada. Betul. Ini nggak ada sama sekali. Kenapa ya? Cuma video disilang doang. Dari sini nggak bisa dibantu aktifin sih, Dok. Ininya settingnya nggak bisa, harus langsung dari komputer atau HP yang digunakan saat ini gitu. Nanti ada materi yang perlu di-share gitu, Dok. Udah disiapkan materinya. Oh, ini sudah saya jadikan co-host juga. Harusnya nanti bisa share materi begitu. Cuman sayangnya memang This meeting is being kameranya recorded. nggak aktif gitu. Nah, alhamdulillah sudah ada. Iya. Aneh. Sudah ikut. Oke, saya jadikan co-host dulu. Oke, sepertinya formasi udah lengkap nih, Dok. Apa mungkin bisa kita mulai, Dok? Iya, setuju Pak, setuju. Ustaz Alia? Assalamualaikum. Ya, Ustaz. boleh Pak. Ya. Ya. Pak Pembina, Pak Apri. Ready, Pak ya? Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda hebat sekalian, mengingat waktu, mari kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua serta dalam pertemuan kita dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustazah Aliyah selaku Ketua Divisi Komunitas Inklusi Sekolah Alam Morobungo. Yang kami hormati Ustazah Lini Efrita ST selaku Ketua Yayasan Bungo Master. Yang kami hormati tentunya Bapak Safruddin Dwi Aprianto SPDMM yang merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Bungo dan sekaligus pembina Yayasan Bungo Master. Selanjutnya tentu narasumber kita yang kita banggakan bersama Dr. Fahwan Azum SPKJ. Terima kasih Bapak telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Serta yang kami muliakan seluruh ayah bunda hebat, orang tua wali murid, anak-anak istimewa, serta seluruh anggota komunitas Peluk Tumbuh Sekolah Alam Morobungo. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ayah bunda sekalian dalam kegiatan rutin komunitas Peluk Tumbuh di tahun 2026. Kali ini kita mengangkat tema orientasi dan harapan. Semoga pertemuan pada hari ini menjadi ruang yang hangat bagi kita semua untuk saling menguatkan, saling berbagi, saling belajar, dan menumbuhkan harapan terbaik bagi tumbuh kembang anak-anak istimewa kita. Selanjutnya kami juga mengucapkan mewakili segenap pengurus komunitas tumbuh selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, perkenankan kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama tentunya pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan nanti dengan doa, dan selanjutnya adalah kata sambutan. Kata sambutan yang pertama kami mohon kesediaan Ustazah Aliyah, kemudian kami mohon juga arahan dari Ibu Lini Efrita, dan arahan serta jangan dari Bapak Safruddin Dwi Aprianto. Setelah itu kita akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Dr. Fahwan. Setelah acara inti nantinya kita sediakan sesi tanya jawab sehingga nantinya ayah bunda sekalian dapat bertanya langsung kepada narasumber. Dalam rencananya acara kita ini akan berlangsung dalam kurang lebih 96 menit dan insya Allah akan berakhir pada pukul 15. Baik, selanjutnya kita langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengajak ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa, dan doa ini kami mohon kesediaan dari Ustadz Peri untuk memimpinnya. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Haziniyah wa likunati salah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qulubana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Ferry yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua serta merahmati kegiatan ini. Amin Allahumma amin. Baik, menginjak ke acara berikutnya, kami mohon kesediaan dari Ustazah Alia untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Dengan suaranya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita Zoom perdana ya, dihadiri oleh Bapak Pembina kita Yayasan Bunga Master, sekaligus pembicara kita Pak Dr. Pahwan, alhamdulillah juga sudah hadir, dan alhamdulillah Bapak Ketua kita, Ketua Komunitas Peluk Tumbuh, Pak Anto, alhamdulillah dengan semangatnya yang luar biasa ya, sudah memfasilitasi kegiatan kita untuk ibaratnya itu walaupun kita nggak bertemu secara tatap muka, dengan Zoom pun alhamdulillah bisa terlaksana, alhamdulillah. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena pada siang hari ini walaupun ibaratnya komunitas kita masih sedikit, insya Allah dari komunitas ini kita akan bergerak bersama untuk mendampingi anak-anak hebat, orang-orang tua hebat dalam mendampingi anaknya mulai dari awal dia kecil ya sampai nanti dia tumbuh dewasa. Nah, seperti itu. Jadi melalui komunitas ini adalah tempat kita berbagi, sharing, dan saling menyemangati satu sama lain untuk tetap bersemangat dalam mendampingi anak-anak yang sudah Allah anugerahkan yang luar biasa kepada orang-orang tua hebat di Sekolah Alam Muara Bungo. Dan komunitas ini bukan hanya diperuntukkan untuk Sekolah Alam Muara Bungo saja, tapi untuk semua orang tua hebat yang ada di manapun bisa bergabung dalam komunitas ini. Mungkin itu saja Pak Anto, terima kasih, tetap semangat untuk kita semua, termasuk pengurus, alhamdulillah ya, pada hadir hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas nasihat dan motivasi yang telah diberikan. Baik, kita menginjak acara berikutnya. Kami mohon kesediaan dari Ustazah Rini Efrita ST selaku Ketua Yayasan Bunga Master untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata dan nasihat kepada kami serta kegiatan ini. Terima kasih. Kami persilakan waktu dan tempat. Mohon izin, apakah Ustazah Rini Efrita sudah bersama-sama? Maaf Pak, kayaknya belum hadir ya Ibu Rinanya. Mungkin langsung iya. Oke, baik, jika demikian kita mohon selanjutnya kesediaan dari orang tua kita Bapak Safruddin Dwi Aprianto RPDMM untuk memberikan arahan dan motivasi tentunya kepada kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suaranya terdengar ya? Kualitasnya jelas nggak ya? Terdengar Pak. Cuman agak bergetar. Oh, kenapa ya? Halo, satu tes. Dengar nggak ya? Ya, sudah. Cukup ya? Baik, Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang saya hormati hadir pada kesempatan siang hari ini Ibu Ketua Divisi Inklusi Sekolah Alam Muara Bungo, kemudian juga Ketua Komunitas Peluk Tumbuh Sekolah Alam Muara Bungo, dan juga seluruh anggota yang hadir, dan juga spesial tentu Dr. Fahwan Azumi yang selalu membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan kesempatan
kesempatan meskipun tidak berjumpa secara fisik tapi lewat daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna acara kita pada kesempatan siang hari ini. Salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga juga para sahabatnya. Atas nama pribadi juga Pembina Yayasan Bunga Master, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya komunitas peluk tumbuh Sekolah Alam Muara Bungo. Tentu sesuai dengan namanya, peluk dan tumbuh, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi sarana buat kita bersama untuk saling berbagi pengalaman, informasi, dan juga menjadi wahana saling menguatkan. Karena kita bisa kuat jika kita terhimpun secara bersama kolektif dalam sebuah komunitas. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, dan tadi Bu Alias juga sampaikan ini acara perdana ya Pak Anton ya. Dan ke depan kalau ini kita rutinkan, mungkin nanti kita bisa undang narasumber yang lain, kita kaji di berbagai perspektif ya. Bisa dengan kejiwaan hari ini Pak Wawan, ke depan bisa psikologi anak, juga psikologi dalam konteks agama Islam juga yang lainnya, sehingga kita semua terus belajar. Hari ini penting buat kita, tidak hanya anak yang belajar, tapi kita sebagai orang juga terus belajar, sehingga kita juga akan tumbuh membersamai putra-putri hebat kita semuanya. Muara Bungo itu adalah ke depan menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang membahagiakan, dan sekolah yang mengantarkan putra-putri kita ke surga. Jadi jauh sekali mimpi kita ini, gitu kan. Jadi sangat panjang yang kita inginkan. Mimpi kita juga luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, terus membersamai putra-putri kita sampai nanti ke akhirat insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai wujud tanggung jawab kami di Sekolah Alam Muara Bungo kepada masyarakat, kami juga termasuk sekolah inklusi ya. Bahkan kami di yayasan sengaja buat satu bidang khusus yang diketuai oleh Bu Alia, divisi inklusi. Artinya apa? Ini merupakan implementasi dari sekolah alam itu milik semua, pendidikan buat semua. Jadi kita mengakomodir anak-anak hebat untuk juga menikmati pendidikan di Sekolah Alam Muara Bungo, tentu dengan segala kemampuan yang sekarang kami miliki. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita semua Allah berikan amanah berupa anak-anak istimewa, anak-anak luar biasa. Dan Allah juga menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang sesuai di luar kemampuannya. Jadi Allah sudah hitung kita semua, Allah pandang, cakap, punya kualifikasi, punya kemampuan untuk mengantarkan putra-putri kita. Jadi Allah tidak akan memberikan kita beban di luar kesanggupan kita. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita putra-putri hebat luar biasa, dan itu sifatnya given. Jadi kita tidak bisa request. Oleh karena itu, mari sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah ya, dan juga berupaya sekuat tenaga dengan ilmu yang kita miliki untuk terus menggandeng mereka semua ke depan menjadi pribadi-pribadi yang hebat insyaallah. Dan Bapak Ibu sekalian, anak kita semua itu adalah aman dari Allah SWT. Ke depan akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita bertekad memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jadi saya sangat terinspirasi ya dengan nama komunitas kita ini ya, peluk tumbuh. Harapannya anak kita ke depan akan menjadi generasi yang hebat. Tentu dengan sentuhan kita, dengan sedikit motivasi betapa pentingnya anak kita, memberikan pujian kepada mereka itu akan mengena sekali. Saya ingin memberikan contoh. Kita mungkin semua kenal dengan tokoh yang dikenal sebagai orang yang menemukan lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison. Ya, lampu di rumah kita juga beliau dulu yang mengkreatnya. Artinya apa? Dulu di sekolah beliau termasuk anak yang mungkin kalau sekarang bahas juga anak spesial, karena dibanding dengan teman yang lainnya dia lambat. Yang lain sudah 2 buku habiskan, dia baru mulai. Artinya kemudian Thomas kecil ini diberikan stempel oleh gurunya, oleh teman-temannya sebagai anak yang lambat, anak yang bodoh. Sampai akhirnya gurunya menuliskan sebuah surat untuk orang tuanya. Surat ditulis di kertas lembar,
masukin amplop, diberikan Thomas, ya Thomas, tolong berikan ini surat kepada orang tuamu. Lantas Thomas, karena di sekolah juga diejek-ejek oleh kawan-kawannya, kemudian dia pulang membawa surat itu pada ibunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat dibuka oleh ibunya, ternyata isinya itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin sangat menyakitkan bahasanya. Nah, apa kata bunyi surat itu? Wahai ibu, anakmu ini menderita keterbelakangan mental. Kami tidak sanggup lagi untuk mengajarnya. Dengan ini kami kembalikan kepada Anda. Silakan Anda didik sendiri di rumah. Itu bunyi surat itu. Lantas ibu itu tidak mau terlihat sedih di muka Thomas Alva Edison. Kemudian dengan kekuatannya dia tersenyum dan menyampaikan kepada Thomas, ya Thomas, tahukah kamu apa isi surat ini? Ibu itu luar biasa mengubah bunyi surat itu. Ya, begini surat itu, kata ibu kepada Thomas. Anakmu Thomas Alva Edison adalah anak yang jenius. Kami kewalahan mengajarnya. Dan dengan ini kami kembalikan kepada Anda sebagai orang tua, mungkin Anda bisa punya metode untuk mengajarkan dia. Itu Thomas, berarti kamu anak jenius. Mulai hari ini ibu yang langsung mengajar kamu di rumah. Padahal ibunya juga tidak sepintar gurunya gitu. Jadi ketika Thomas ada masalah, dia ngadu kepada ibunya, bagaimana ibu ada masalah? Apa kata ibunya? Hanya suatu kalimat, Thomas, kamu anak jenius, kamu anak pintar. Ibu yakin kamu bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Itu kalimat yang diucapkan oleh ibu dengan tulus. Akhirnya Thomas mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba sampai ribuan kali gagal. Akhirnya kemudian dia menemukan lampu pijar dan diakui, dipatenkan sampai menjadi tokoh yang luar biasa. Ketika dia sudah menjadi tokoh besar itu terkenal, ibunya meninggal dunia dan Thomas kemudian pulang ke rumah ibunya dan dia temukan surat yang dulu diberikan oleh guru, seperti yang ibu sampaikan. Lantas dengan memang anak keterbelakangan mental, tapi ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sangat dinantikan oleh anak kita, sentuhan fisik, pelukan, ciuman, bahkan juga sentuhan dari aspek narasi, pujian kita, ungkapan kita luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengecilkan putra-putri kita, jangan pernah kita mengomentari hal-hal negatif anak kita. Mereka semua akan tumbuh insya Allah. Dan kita orang yang diharapkan bisa memberikan motivasi kepada mereka, dan insya Allah dengan sentuhan kalimat itu mereka semua akan bisa menjadi generasi yang hebat. Jadi apa yang kita ucapkan itu doa buat anak kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Imam Masjidil Haram, ya, Imam Sudais yang suaranya khas itu. Dulu waktu kecil juga nakal. Apa kata ibunya? Kamu kok nakal sekali, Ibu doakan ke depan kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Sekarang itu menjadi terwujud. Nah, Ibu sekalian, saya berharap betul, mari sama-sama kita terus gerakkan komunitas ini menjadi komunitas yang produktif, insya Allah. Kalau perlu juga tidak hanya beranggotakan dari SAMO, tapi kita juga ajon. Jadi saya kira barangkali belum kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita punya ini komunitas dan terbuka buat umum gitu kan, sehingga kita bisa saling sharing, dan insya Allah kita di Bungo juga banyak tokoh-tokoh yang juga tergerak untuk berkontribusi pemikiran. Dr. Fahwan juga mungkin banyak relasi dari bidang yang lainnya, psikologi juga. Nanti mudah-mudahan kita semua kita libatkan, kita undang, dan semuanya kita punya satu tujuan agar anak-anak kita semuanya akan tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, dan insya Allah ya yakin mereka ke depan pasti juga punya kemampuan yang hebat. Tinggal bagaimana mungkin kita dari sekarang dengan tulus ikhlas membersamai mereka, dan insya Allah dengan doa kita mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa menjadi sebuah kenyataan. Mengenai demikian, Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan selamat mungkin mengikuti nanti materi Dr. Fahwan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita inisiasi lagi, ini kita rutinkan dengan mengundang narasumber yang lainnya. Semua akan kita inikan. Mudah-mudahan ke depan anggota kita juga bertambah, dan kita juga akan menjalin hubungan dengan
tokoh-tokoh yang lain yang siap untuk memberikan insight kepada kita, kepada orang tua kita semua. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat komunitas Peluk Tumbuh. Hari ini berangkat dari komunitas yang kecil di Sekolah Muara Bungo, insya Allah semua kita kontribusikan buat seluruh masyarakat di Kabupaten Bungo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, saya langsung izin lab ini Pak Anton ya, karena ada agenda lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat dan juga selamat menjelang ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, support dan dukungannya kepada kami. Semoga kita bersama dapat bertumbuh, membersamai, terutama anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Baik, tidak memperpanjang lagi, mari kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Kita persilakan kepada Dr. Fahwan Azumi, SPKJ, untuk memulai materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Apri mungkin yang sudah keluar selaku pembina ya Pak Anton ya. Saya takut salah pembina ya. Beliau pembina yayasan lah. Kalau di struktur kita belum. Kayaknya nggak ada deh nama beliau deh. Nggak ada. Ada ya. Ya, belum. Pembina yayasan master. Juga Bu Ustazah Alia selaku Ketua Divisi Inklusi Sekolah Alam Muara Bungo. Tentu saja yang saya banggakan Pak Anton juga selaku Ketua Komunitas Peluk Tumbuh. Juga ayah bunda hebat semuanya. Hari ini kita akan mulai kelas perdana kita ya. Kalau kemarin kan kita perkenalan gitu ya, perkenalan sebagai pemantik awal. Hari ini sesuai yang kita siapkan, kita akan mulai kelas perdana kita dari 12 pertemuan yang kita rencanakan. Hari ini kita mulai kelas perdana. Mudah-mudahan kelas perdana, alhamdulillah kita mulai di bulan Ramadan, mudah-mudahan ke belakangnya akan berkah, banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi khususnya buat anak-anak hebat kita. Baik, saya izin buat share screen ya. Oke, siap Dok. Sebentar Pak. Apakah sudah terlihat? Lihat Pak. Sudah ya? Ya. Baik, ini kelas perdana kita, maka materinya memang materi yang paling yang mendasar sekali gitu tentang orientasi, atau dalam hal ini nanti kita bikin sebagai reorientasi dan harapan. Kenapa materi ini jadi penting? Karena pengasuhan parenting itu perlu orientasi. Dia perlu arahnya nih, arahnya mau kemana gitu. Apalagi ketika kita punya anak-anak hebat gitu dalam keluarga kita. Kita mau mengasuh anak-anak hebat nih, anak-anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus. Maka orientasinya harus tepat, gitu ya. Terus harapan itu apa? Harapan itu seperti energi. Dialah yang menggerakkan kita. Dia adalah sumber daya yang penting buat kita memberikan pengasuhan terbaik buat anak-anak kita.
Nah, makanya dua hal ini jadi pondasi yang penting sebelum kita bahas topik-topik berikutnya. Bahkan kalau boleh dibilang, topik-topik berikutnya cenderungnya sifatnya teknis gitu. Tapi topik reorientasi dan harapan ini adalah topik yang mendasar. Sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu, kalau ada yang belum kenal, saya Dr. Fahwan Azini, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater yang saat ini bertugas di RSUD Hanafi Muara Bungo, RS Permata Hati, dan Klinik Utama Muhammadiyah Bungo. Selain menjadi psikiater, saya juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kemudian kita bisa mendampingi terus ya komunitas peluk tumbuh yang luar biasa ini. Baik. Amin, amin. Saya mengajak kita semua buat beberapa menit ke depan kita berhenti sejenak gitu ya. Kita menyadari bahwa sebagai orang tua anak yang hebat, seringkali memaksa kita seolah-olah harus jadi lebih kuat, harus lebih sabar, harus lebih cepat, harus begini, harus begitu gitu ya dalam berbagai hal. Padahal kita nggak pernah dididik buat itu gitu. Kita nggak pernah diajarin buat menyiapkan diri kita seperti itu. Maka menjadi orang tua yang sempurna atau memberikan pengasuhan yang sempurna itu sebenarnya tidak realistis gitu. Menjadi orang tua juga nggak selamanya bisa sesuai harapan dan rencana kita gitu. Kita mungkin jangankan ketika sudah punya anak gitu ya, bahkan mungkin sebagian dari kita waktu belum menikah aja kita udah punya rencana nih, anak kita mau kayak gini, harapan kita begini. Tapi praktiknya, kenyataannya harapan itu dan rencana kita itu nggak selalu sesuai dengan realitanya gitu. Tapi yakinlah ayah bunda hebat semua bahwa selalu ada cara untuk menemukan arah baru. Hari ini kita nggak akan membahas siapa yang salah gitu. Tetapi kita akan membahas bagaimana kita meneruskan perjalanan ini dengan lebih tenang dan kita juga bisa lebih bahagia. Mungkin kita pernah bertanya-tanya ya, kita punya harapan begini, begitu, kita pengennya kayak gini gitu. Tapi realitanya mungkin kok beda ya, nggak sesuai ya. Terus muncul pertanyaan gitu. Ini pertanyaan yang saya sering temukan gitu, sering disampaikan oleh orang tua gitu. Apakah kita sebagai orang tua anak hebat masih boleh berharap ya? Jawabannya tentu saja tetap harus. Tetapi kadang-kadang harapan kita itu perlu terus diperbaharui bentuknya. Jadi terus diperbaharui. Jadi disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan realita. Bapak Ibu semua, ayah bunda hebat semua, yakinlah ketika anak kita lahir, sesungguhnya yang bertumbuh itu bukan hanya anak kita gitu. Yang berkembang itu bukan hanya anak kita. Tetapi kita sebagai orang tua juga bertumbuh dan berkembang. Dan seperti anak kita yang bertumbuh dengan caranya sendiri, gitu ya, dengan modelnya sendiri. Mungkin kalau yang udah punya anak lebih dari satu bisa lihat tuh beda-beda tuh pertumbuhannya. Kita pun begitu. Sebagai orang tua pun kita sedang belajar, kita sedang bertumbuh. Dan sama kayak anak kita, nggak ada yang sempurna. Maka kita harus menyadari bahwa kita adalah orang tua yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Dan itu cukup buat memulai. Jadi nggak perlu sempurna, nggak perlu jadi yang bagus dulu atau gimana. Asal kita berusaha, belajar, dan kita menyadari bahwa kita bertumbuh seiring tumbuhnya anak kita, itu udah modal yang sangat penting buat memulai pengasuhan yang optimal. Kelas hari ini, pertemuan kita yang pertama ini bukan tentang bagaimana kita mengubah anak kita. Karena itu juga seringkali nggak realistis gitu.
Tapi saya pengen kita semua jadi punya insight baru gitu. Kita punya kesadaran baru untuk mengevaluasi gitu. Mengevaluasi cara kita mendampingi anak-anak hebat kita. Setelah dievaluasi, nanti harapannya adalah kita bisa menata ulang bagaimana sih cara kita mendampingi anak-anak kita. Khususnya, kita mendampingi tanpa menghakimi. Kita mendampingi tanpa memberikan penilaian berlebihan, tanpa membandingkan, tanpa kita menuntut anak kita harus langsung bisa, harus kuat, atau bahkan menuntut diri kita sendiri, harus kuat, harus sabar, dan seterusnya. Jadi pertanyaan kita hari ini, apakah sudah siap untuk melanjutkan kelas kita hari ini? Siap. Siap, alhamdulillah. Silakan kalau mau ngasih reaction boleh juga. Jadi saya tahu nih masih ada orang nih. Oke, ini prelude-nya ya. Eh, saya rasa nggak ada satu orang tua pun yang bercita-cita punya anak hebat ya, punya anak inklusi atau punya anak berkebutuhan khusus gitu. Nggak ada rasanya orang yang bercita-cita saya pengen gitu. Kalau ada mungkin ya satu dari sejuta mungkin. Dan seringkali proses mengetahuinya itu ngagetin gitu ya, bikin kaget gitu. Makanya emosi awal orang kaget, bisa bisa proses tahap ketika kita anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus atau anak hebat keturunan yang kayak gitu dan seterusnya. Enggak, ini mah mungkin terlambat bicara aja atau mungkin ini yang lain gitu. Nanti abis itu kadang-kadang berubah gitu. Dari yang tadi jadi denial jadi anger, jadi marah. Kok gini sih? Kenapa saya dikasih kayak gini gitu? Terus nanti dari marah muncul bargaining, pengen negosiasi nih. Bisa nggak ya? Mulai tuh memikirkan harapan-harapan, bisa nggak ya dicapai ya? Nanti ketika mulai muncul nih, harapannya kok berasa susah dicapai, maka seringkali muncul kesedihan. Tapi nggak apa-apa, karena setelah kesedihan itu, ada tahapan yang paling penting, yaitu acceptance, penerimaan. Ini sebuah proses yang wajar banget. Bahkan kadang-kadang prosesnya bisa maju mundur tuh. Bisa jadi suatu ketika kita sudah merasa acceptance gitu. Kita sudah menerima bahwa kita punya anak yang berkebutuhan khusus. Tapi karena suatu kejadian bisa jadi tiba-tiba kita jadi marah lagi. Kita jadi mempertanyakan lagi. Kenapa saya gitu? Itu sesuatu yang wajar. Dan kita harus ingat yang terpenting gitu ya. Itu ternyata bukan bagaimana atau seperti apa kondisi anak kita. Tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua memaknai hal tersebut. Bagaimana kita melihatnya, perspektifnya seperti apa. Karena kita tidak selalu bisa memilih kondisi anak kita. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memilih bagaimana cara kita mendampinginya. Kenapa saya bilang ini perlu reorientasi parenting, reorientasi pengasuhan. Kita mengatur lagi gitu, arah pengasuhan kita kayak gimana. Karena pada umumnya parenting kita itu berpijak pada
Sepertinya narasumber sedang ini ya, ada kendala teknis di sharingannya. Kita tunggu kembali beliau untuk join. Ya keluar ya Pak. Iya, keluar. Sinyal ya. Jangan ikut puasa Pak Anton. Jangan ikut puasa. Sebab memang harus beliau kan, nggak bisa saya menggantikan isi materi. Ya, bisa tuh ketua tuh. Pak Beri bisa, Pak Beri ya, ketua kita Pak Anton ya. Lanjutkan Ganti ya. judul, ganti judul kalau saya. Masya Allah, Masya Allah. Yes. Pak Anton, saya dengan Pak Peri ini posisinya background kita ini nggak bisa ganti gimana? Saya kayak harus out dulu ya, out dulu ya. Oh, enggak Pak. Kadang memang dari jenis device yang kita gunakan. Kalau biasanya pakai HP, bahkan pakai tab pun agak susah Pak ininya, mengganti background pakai itu. Tapi Tergantung kalau pakai ini. laptop, pakai apa namanya, pakai komputer bisa. Karena saya juga yang di tab itu coba nggak berhasil. Tergantung harga HP ya Pak Anton. Oh, Pakai hilang ya tadi ya. Saya tidak 17 sadar Pro. ini. Ya, selamat ntar. Saya jadikan ini lagi co-host. Tadi saya hilang dah sampai mana ya? Saya nggak sadar nih. Kayaknya tadi sampai materi, mungkin slide ketiga atau slide keempat tadi dah. 3 ya. Nah, iya itu. Ini ya, bener ya? Nah, Iya, iya. oh, ini udah ya berarti ya. Oke. Jadi parenting kita, Bisa lah. parenting kita biasanya kita punya asumsi gitu, kita punya dasar tentang anak tipikal gitu, anak kebanyakan atau anak lain gimana gitu. Apalagi kalau misalnya kita dihadapkan pada kita punya contoh gitu, entah anak kakaknya, kakak dari anak kita, atau misalnya saudara keluarga besar gitu. Jadi kita cenderung buat membandingkan dengan anak lain. Oh, anak lain udah sekolah nih, anak lain udah bisa ngomong nih gitu. Jadi parenting kita ke situ gitu, orientasinya, perspektif kita gitu. Tapi karena realitasnya berbeda gitu ya, realitasnya berbeda. Oh, ternyata anak kita unik nih, anak kita istimewa nih. Nah, maka tujuan dan proses dalam pengasuhan itu mungkin perlu disesuaikan. Nggak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari kita punya keinginan gitu ya, bagaimana anak saya harus seperti anak lain. Nah, itu tuh pandangan parenting yang asumsinya adalah anak tipikal gitu, anak kebanyakan. Itu harus kita ubah, harus kita reorientasi. Menjadi bagaimana anak saya bisa bertumbuh optimal sesuai dengan dirinya. Kalau kita nggak reorientasi nih, kita nggak ubah nih, pandangan kita terhadap anak kita, membandingkannya dengan anak lain itu, maka yang terjadi adalah frustasi yang kronis. Gitu. Yang ada orang tuanya jadi sakit nih, orang tuanya jadi stres, orang tuanya jadi lelah gitu. Maka prinsipnya reorientasi parenting adalah bukan menyamakan anak kita dengan anak lain, tetapi apa yang ada saat ini, bagaimana caranya bisa optimal. Ini bedanya nih, reorientasi parenting. Kalau dulu kita punya pikiran misalnya, anak kita harus seperti anak yang lain. Gitu. Itu kita ganti, jadi optimalisasi kapasitas saat ini. Kapasitas anak kita saat ini apa? Kemampuannya apa? Nah, gimana caranya kita mendorong kapasitas itu terus berkembang? Kalau dulu kita pengennya secepat mungkin, harus bisa. Tapi kalau sekarang, kalau reorientasi parenting, kita sadar bahwa pertumbuhan itu bertahap, pelan-pelan, ada tangganya. Gitu ya.
ada tahapan yang harus diikuti. Kalau dulu misalnya kita bandinginnya sama anak yang seumurannya. Oh dulu abangnya dok, umur 2 tahun, 3 tahun, ngomongnya udah panjang, ngomongnya udah banyak. Ini dia 5 tahun belum bisa apa-apa nih dok, ngomongnya baru 1-2 kata. Jangan. Tapi kita ikuti fase perkembangannya. Sebenarnya anak kita sedang berada di fase perkembangan yang mana? Maka kebutuhannya apa di fase perkembangan itu? Anak kita sedang di fase perkembangan apa? Apa yang harus kita lakukan ketika anak kita dalam fase perkembangan tersebut? Kalau dulu kita fokusnya hasil gitu ya, harus bisa begini, harus bisa begitu. Kalau sekarang, kalau kita reorientasi, fokusnya adalah proses. Apa yang bisa kita kerjakan? Gimana anak kita bisa mengikuti proses perkembangan itu dengan baik, mengikuti tahapan yang perlu dia ikuti dengan baik. Jadi beda banget ya. Kalau yang sebelah kanan itu akan bikin kita makin semangat, akan bikin anak kita berkurang stresnya, dan akan bikin perkembangannya lebih optimal. Kalau kita ngomong soal reorientasi parenting, kita juga ngomong soal harapan. Harapan itu seperti saya bilang, perlu buat dijaga. Karena harapan itu kekuatan tuh. Ketika kita berharap anak kita begini, begitu gitu ya, itu bikin kita semangat gitu. Tanpa harapan, maka parenting kita akan jadi parenting yang mudah lelah, mudah menyerah, mudah putus asa. Tapi, yang jadi masalah, itu bukan soal punya harapan atau tidak. Tetapi yang bikin luka, yang bikin kita lelah, yang bikin kita capek, bahkan yang bikin kita sakit hati, adalah ketika harapan kita kaku dan tidak adaptif. Tidak disesuaikan, tidak bisa beradaptasi. Harapannya pengennya begitu, pokoknya begitu, maunya begitu. Itu yang bikin kecewa berulang. Apa sih bedanya harapan yang sehat dan harapan yang melukai? Kalau harapan yang sehat, itu sifatnya fleksibel, bisa berubah. Kalau harapan yang bikin kita luka, yang bikin kita capek, itu dipaksakan. Pokoknya harus begini, saya pengennya kayak gini. Kalau harapan sehat, berbasisnya adalah kondisi anak saat ini. Jadi saat ini anak kita seperti apa nih? Maka harapan kita disesuaikan dengan itu. Kalau harapan yang melukai, fokusnya adalah, basisnya adalah perbandingan. Kita bandingin anak kita dengan anak yang lain. Kalau harapan yang sehat, dia fokusnya pada proses. Gimana nih proses menuju harapan itu? Sementara kalau harapan yang melukai, fokusnya adalah gimana caranya harapan itu bisa kita capai. Kalau harapan sehat itu membebaskan. Kita nggak takut jadinya, kita nggak cemas. Bahkan ketika anak kita misalnya mundur gitu ya, perkembangannya mundur, atau misalnya ada yang mandek gitu ya, kayaknya gitu ya, kok kayaknya susah banget. Itu kita nggak terlalu merasa terbeban. Tapi kalau harapannya kaku, dia dipaksa, maka nggak ada ruang buat gagal. Ini nggak boleh gagal, ini nggak bisa. Itu melelahkan, Pak. Itu melelahkan, Bunda. Dan kalau harapan yang sehat, ketika dalam prosesnya ada kemajuan, sekecil apapun, maka kita menghargai, kita menikmati, kita memuji. Tadi kayak kata Ustadz Apri kan, sekecil apapun kita puji prosesnya. Sekecil apapun hasilnya, sesederhana apapun usahanya kita puji. Tapi kalau harapan yang melukai, itu biasanya jauh tinggi. Kemajuannya harus jelas gitu, kelihatan. Dampaknya harus signifikan. Makanya capek banget tuh ngejarnya. Kalau harapan yang sehat, dia sifatnya menyemangati dan membahagiakan. Kita menikmati prosesnya. Tapi kalau dia harapan yang melukai, dia bikin cemas. Bikin kita lelah. Selain
harapan kita juga ngomong tadi tentang penerimaan di awal tadi tuh. Ketika kita menerima kenyataan, kita dapat informasi, dapat diagnosis, itu emosi kita berubah-ubah tuh. Yang tadi dijelaskan di awal. Kita mungkin tidak menerima, kita denial, kita menyangkal, kita marah, kita bernegosiasi, kita sedih banget, pada akhirnya kita menerima. Tapi apa sih sebenarnya menerima itu? Menerima itu bukan pasrah ya. Menerima itu bukan cuma sekedar di mulut doang gitu. Tapi yang namanya acceptance atau penerimaan itu adalah kita bisa melihat realitas dengan jernih. Jadi kita bisa melihat kenyataannya gimana nih. Dan yang namanya penerimaan itu harus dilanjutkan dengan aksi yang nyata. Jadi penerimaan itu bukan pasrah gitu ya. Ya udahlah gimana nanti aja gitu. Itu bukan penerimaan. Atau ketika penerimaan, ketika dapat diagnosis gitu misalnya, atau mengetahui kondisi anaknya agak kesulitan, ya udahlah menyerah aja gitu. Nggak ada usahanya sama sekali. Itu bukan penerimaan. Penerimaan itu harus dilanjutkan dengan aksi yang nyata sesuai dengan realitasnya. Kalau kita sudah sampai tahap acceptance, maka emosi kita lebih stabil. Relasi kita dengan anak juga lebih hangat. Dan intervensi yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan buat anak kita berkembang dengan optimal, itu biasanya lebih konsisten. Ayah bunda hebat sekalian, melawan kenyataan itu melelahkan. Tidak hanya buat orang tua, lebih lelah lagi anak. Dan buat ayah bunda ketahui, penerimaan itu adalah faktor protektif kesehatan mental orang tua. Banyak penelitian yang menemukan bahwa orang tua, anak-anak inklusi, itu beresiko mengalami masalah kesehatan mental. Beresiko sekali daripada orang tua dari anak tipikal, anak kebanyakan. Maka acceptance adalah jawaban. Acceptance adalah faktor yang melindungi. Jadi kalau kita sudah benar-benar acceptance terhadap kondisi anak kita, maka dia akan melindungi kita dari kemungkinan kita mengalami masalah kesehatan mental. Jadi segitunya penting tuh, acceptance. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah soal perangkap yang melukai. Nah, ini seringkali kita tidak menyadari tuh. Tapi banyak di keluarga-keluarga kita, di keluarga anak-anak hebat, itu yang sering kita tidak sadar, kita membandingkan anak kita. Kita perlu ingat bahwa setiap anak itu spesial, even kembar sekalipun, gitu ya. Saya pernah punya beberapa pasien yang kembar identik, itu beda banget, identik nih, padahal mukanya mirip banget. Susah gitu buat dibedain. Harus ditandain khusus gitu, baru kita bisa bedain. Tapi ternyata beda, perkembangannya beda, gayanya berbeda, pokoknya beda semua. Jadi setiap anak itu memang spesial. Makanya kalau kita bandingkan, gitu ya, itu malah jadi sumber luka, bukan motivasi. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh. Kita bahkan kadang-kadang berpikir bahwa kalau dibandingin dengan anak lain, anak kita jadi termotivasi. Tapi enggak. Justru itu malah jadi sumber luka. Pada anak, kebiasaan membandingkan dengan orang lain, itu akan bikin anak makin rendah diri. Bahkan bisa jadi dia jadi dendam. Bahkan bisa bikin dia punya rasa yang tidak cukup. Saya ingat beberapa waktu lalu, saya pernah lihat sebuah tayangan di Instagram gitu ya, lewat di Instagram saya. Jadi ada sebuah apa istilahnya namanya itu ya, percobaan sosial gitu. Jadi ada sebuah keranjang isinya roti gitu. Nah, ditaruh tuh di depan anak-anak sekolah. Jadi anak sekolah boleh lewat situ dan dipasang di situ. Dipasang tulisan, kamu boleh ambil roti itu gratis, tapi kamu harus ngomong,
apa yang kamu inginkan banget, tapi dari kecil kamu nggak pernah dapet gitu. Terus saya ingat salah seorang anaknya bilang adalah, saya pengen saya nggak dibanding-bandingin sama orang tua saya gitu. Bayangkan tuh, ini anaknya masih kecil, mungkin 90 tahun gitu. Ketika dia ditanya apa yang paling dia inginkan dari kecil tapi nggak pernah dapet, ternyata sederhana aja. Jangan banding-bandingin saya, Bu, Pak, Ayah, Bunda. Biarkan saya tumbuh dengan alamiah sesuai dengan kemampuan saya. Dan pada orang tua, ketika kita membanding-bandingkan, itu nggak berdampak positif. Dia malah bikin kita punya perasaan gagal. Kok saya nggak bisa ya? Kok saya nggak bisa seperti dia? Kok saya nggak bisa seperti orang tua si A? Bahkan bisa muncul rasa malu. Jadi bahaya. Dan sumber perbandingan itu gawatnya banyak banget. Di keluarga besar, di sekolah, di lingkungan rumah, tetangga-tetangga. Bahkan yang paling berat sekarang adalah media sosial. Banyak banget tuh. Di media sosial kita lihat anak-anak yang ajaib banget. Kemarin saya lihat ada seorang anak, saya lupa siapa namanya, tapi dia jago banget tuh tentang kedokteran. Kemarin dia diundang oleh salah satu rumah sakit yang punya operasi robotik gitu. Terus dia belajar gimana sih operasi robotik. Ini anak 5 tahun, ayah bunda. Bayangin tuh. Sangat mudah kita jadi kayak ngerasa bahwa kok anak itu bisa ya, kok anak kita nggak bisa gitu. Ada satu pertanyaan penting yang penting buat kita tanyakan kepada diri kita sendiri gitu. Kalau kita terus membandingkan anak kita dengan orang lain, kita sadar nggak apa yang akan terjadi pada anak kita? Terus apa yang akan terjadi pada relasi kita dengan anak? Silakan Bapak Ibu dijawab dalam hati masing-masing. Yang berikutnya adalah sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa kita bukan pengontrol. Anak kita bukan mainan robot yang kita pegang remote-nya atau kontrolernya. Atau anak kita bukan TV yang kita pegang remote-nya gitu. Dan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak hebat itu kan mereka mungkin memiliki beberapa keterbatasan gitu. Sehingga secara tidak sadar kita terdorong untuk membantunya. Nah, kalau membantunya jadi kebablasan, maka kita akan berubah tuh. Dari yang tadinya membantu jadi mengontrol. Padahal anak-anak inklusi, anak-anak hebat kita itu mereka lebih rentan, mereka lebih beresiko pada tekanan. Dan ketika mereka dituntut, mereka juga biasanya lebih lambat meresponnya. Nah, ini nih yang bikin konflik antara orang tua dan anak. Orang tuanya juga jadi kelelahan dan anaknya bisa menolak. Maka kita harus menyadari betul, kita nggak boleh jadi pengontrol anak kita. Tapi kita harus jadi pendamping. Tugas kita adalah memastikan anak dapat lingkungan yang suportif. Tugas kita adalah anak dapat waktu yang cukup buat berkembang sesuai dengan dirinya. Dan tugas kita adalah menguatkan setiap usaha anak. Mendukung intinya. Jadi kalau secara sederhana, kita itu bukan sutradara yang mengatur adegan. Harus begini, harus begitu. Actingnya harus begini. Ngambilnya harus dari sini. Nggak kayak gitu. Tapi kita usahakan dengan sadar, kita menjadi teman perjalanan tumbuh kembang anak kita yang menyenangkan. Susah ya Bapak Ibu ya? Berat ya? Memang berat Bapak Ibu. Berat. Makanya kita juga harus ingat bahwa kita sebagai orang tua punya kebutuhan jiwa. Jadi orang tua itu susah Bapak Ibu. Apalah lagi kalau kita adalah orang tua anak-anak hebat. Menurut penelitian,
orang tua yang memiliki anak inklusi, dia beresiko mengalami burnout, kelelahan emosional, capek gitu. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami misalnya suatu fase dalam kehidupan parenting, dalam kehidupan pengasuhan Bapak Ibu, suatu fase Bapak Ibu berpikir, saya bisa nggak ya jadi orang tua yang baik buat anak saya ini? Atau Bapak Ibu berpikir, kok saya kayaknya capek banget ya? Kok lelah banget ya kayak gini ya? Atau berpikir misalnya, dulu kok saya bisa melakukan ini itu ya, tapi kok sekarang saya nggak mampu ya kayaknya. Hati itu Bapak Ibu. Bisa jadi itu kelelahan emosional. Dan kelelahan emosional adalah awal dari masalah dan gangguan kesehatan mental. Jadi penting buat Bapak Ibu melakukan yang namanya self-care, merawat diri sendiri. Itu bukan egoisme. Nanti kita lihat self-care-nya apa aja. Ketika kita merawat diri kita sendiri, ketika kita sejenak gitu ya, memerhatikan kesehatan jiwa sendiri, itu bukan egois. Justru kalau kita abaikan kesehatan mental kita, itu akan membahayakan. Setiap anak, siapapun anaknya, apapun kondisinya, itu memerlukan orang tua yang cukup sehat mental untuk mendukung perkembangan. Saya banyak lihat tuh, orang-orang yang tumbuh dan besar di orang tua yang memiliki masalah kesehatan mental. Anaknya, ya jadi punya masalah kesehatan mental juga. Apa yang dimaksud dengan self-care? Paling tidak ada 6 nih jenis self-care yang bisa dilakukan sebagai orang tua. Yang pertama adalah basic self-care. Ini yang paling penting nih Bapak Ibu, dan sering dilupa. Self-care dasar, perawatan jiwa dasar. Apa itu? Memenuhi kebutuhan dasar biologis dan psikologis. Istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga, terus berhenti sejenak. Jadi boleh Bapak Ibu berhenti sejenak. Ambil waktu sejam, 2 jam, berhenti. Atau 5 menit, 10 menit boleh. Berhenti aja. Nggak ngapa-ngapain. Atau fokus sama satu hal yang menyenangkan. Atau mungkin berdoa. Bebas. Tapi luangkan waktu itu. Luangkan waktu untuk fokus pada diri sendiri. Luangkan fokus untuk menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, bentuk self-care-nya adalah emotional self-care. Yang pertama, misalnya mengurangi beban batin. Jadi, boleh Bapak Ibu merasa lelah, boleh. Merasa sedih, boleh. Marah, boleh juga. Izinkan diri kita. Jangan ditahan, jangan di denial, jangan disangkal. Lelah, sedih, marah, dan semua emosi itu wajar banget kita alami. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa memiliki emosi yang negatif, kayak sedih, marah, itu nggak sama dengan menjadi orang tua yang buruk. Jadi ketika Ibu marah misalnya, punya perasaan marah ya, kita bedakan ya perasaan sama perilaku ya. Ketika Bapak Ibu marah misalnya, sama anak, ya nggak apa-apa. Bukan berarti Bapak Ibu buruk gitu. Jadi orang tua yang buruk. Enggak. Perasaan itu lahir dari dalam. Tapi dibedakan dengan perilaku ya. Kalau misalnya Bapak Ibu perasaannya marah, terus anak Bapak, ayah bunda pukulin misalnya, itu babnya lain tuh. Tapi perasaan itu diizinkan. Dan salah satu cara mengelola diri kita, self-care emosi adalah mengurangi menyalahkan diri sendiri. Jadi kan kita sering ya menyalahkan diri kita sendiri. Kurangi itu. Terus juga kita biasakan kita menamakan emosi kita. Kita namai dia. Kita kenali emosi kita. Oh, saya lagi marah. Oh, saya lagi sedih nih. Saya lagi kecewa. Saya lagi marah. Namai Bapak Ibu. Terus self-care yang berikutnya adalah cognitive self-care. Jadi kita menata pikiran kita, menata mindset kita,
menghindari perbandingan, termasuk tadi paparan yang berlebihan banget gitu ya, anak-anak lain gitu ya, ngobrolin soal prestasi anak satu sama lain, wah itu dikurangi. Terus kita menata ulang standar gitu, bahwa nggak semua hari anak kita harus berkembang. Hari ini harus bisa ini, hari ini harus 2 kata, besok 3 kata, hari ini hafalannya harus nambah. Nggak harus Bapak Ibu. Tidak semua hari anak kita harus produktif, tidak semua hari anak kita harus maju. Boleh kita terima kadang-kadang kalau misalnya suatu saat dia mundur. Itu proses. Terus self-care kognitif yang lain adalah kita mengingat kemajuan anak kita, sekecil apapun. Kalau perlu catat Bapak Ibu. Kayak pengalaman orang tua seringkali fokus pada kekurangan anak atau ke yang tidak bisa anak. Nanti kelihatan tuh acceptance-nya orang tua dari situ. Kalau orang tuanya belum acceptance, salah satu cirinya adalah dia fokus pada nggak bisanya. Anak saya belum bisa ini dok. Anak saya nggak bisa. Belum ada perkembangan dok. Tapi kalau sudah acceptance, wah itu luar biasa sekali. Kadang-kadang saya haru gitu. Kalau misalnya orang tua misalnya cerita sama saya, dokter, hari ini dia udah bisa nambah, katanya udah 3 dok. Kecil banget, sederhana aja. 1 kata nambah. Dokter, dia sekarang udah bisa babbling, sederhana aja. Tapi buat orang tua yang acceptance, biasanya mereka akan nganggap itu sesuatu yang berharga. Catat Bu, catat ayah. Kumpulin. Biar suatu saat nanti ayah bunda bisa baca. Kalau lagi lelah, kalau lagi capek, baca. Lihat bagaimana anak kita berjuang. Lihat bagaimana anak kita meraih. Anak kita berproses. Anak kita tumbuh dan berkembang. Catat. Biar kita bisa tahu. Biar kita bisa ingat perjuangan dia seperti apa. Yang berikutnya adalah self-care orang tua. Bagaimana orang tua bisa punya hubungan satu sama lain nih dengan pasangan yang baik. Karena pengasuhan itu butuh 2 sayap, ayah bunda. Nggak bisa tuh cuma 1 sayapnya aja yang kenceng, yang satu males-malesan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Maka penting buat relational self-care. Ambil waktu berdua, samakan visi misi, bagi peran, sama-sama gabung ke komunitas. Jadi kayak gabung ke komunitas ini bareng-bareng, jangan cuma ayahnya aja atau jangan cuma bundanya aja. Dan berani meminta bantuan ketika kita kurang bisa. Bunda merasa lagi capek nih, merasa lagi nggak bisa, lagi emosi. Jangan segan minta bantuan ke ayah. Ayah juga harus sensitif. Itu ya yang disebut dengan relational self-care. Self-care yang berikutnya adalah spiritual self-care. Ini penting banget nih buat mengurangi kemungkinan atau melindungi diri kita dari masalah kesehatan mental. Berdoa, beribadah, mencari makna gitu ya. Ini sebenarnya apa nih hikmah yang bisa saya dapat? Apa hal positif yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bukan cuma sekedar rasionalisasi, bukan cuma sekedar pembenaran yang menenangkan sesaat. Kemudian self-care yang lain adalah professional self-care. Konsultasi kalau perlu. Termasuk juga professional self-care adalah mencari sumber edukasi yang tepat. Jadi ketika kita mempelajari, kita pengen tahu, kita cari nih sumber-sumber edukasi yang memang profesional. Orang-orang yang memang kompeten buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Ini pertanyaan refleksinya nih. Coba, saya pengen dengar boleh nggak ya? Ayah bunda ya, boleh nih dijawab di chat nih. Kira-kira apa harapan ayah bunda yang paling sering bikin ayah bunda kecewa? Ayo, mangga, silakan. Apa sih harapan ayah bunda yang paling sering membuat ayah bunda kecewa?
Ini terkait anak infusi atau hal lain, Dok? Bebas boleh, tapi Oh, bebas, fokus, siap. kalau kalau mau fokus ke anak-anak kita boleh banget. Atau yang ini gak usah dijawab deh. Yang ini gak usah dijawab langsung. Silakan dijawab di kertas masing-masing atau dalam hati sendiri atau tulis di WA sendiri deh. Nah, yang kedua nih boleh nih dijawab nih. Kira-kira ayah bunda lebih sering mengontrol atau lebih sering mendampingi? Kalau saya Pak Dr. Fahwan ini, Mangga Pak Willy. kalau saya malah sering mendampingi, Pak. Alhamdulillah. Mendampingi dan mengontrol sekaligus kayaknya. Kenapa saya Waduh. persentase? Barangkali Pak Ferry tahu lah, Pak Ferry tahu sekali. Iya. Gitu, saya kontrol Pak. Karena perkembangan demi perkembangan, ya itulah. Memang sulit lah Pak. Tapi kita akan abaikan kesulitan itu dengan kita berbagi dengan dia, komunikasi gitu aja Pak Dokter. Iya. Luar biasa ya. Nanti indikatornya gini, ayah bunda semua. Kalau kok kayaknya sering kecewa ya, kok kayaknya sering capek ya, nah berarti tuh banyakan ngontrolnya tuh Pak. Iya Pak, benar. Ya, tapi kalau misalnya banyak senangnya, rasanya banyak nikmatnya gitu ya, menikmati proses perkembangannya tahap demi tahap gitu ya, nah itu berarti sudah masuk di tahap mendampingi. Saya sering haru Pak, ayah bunda, kalau ngelihat orang-orang tua yang sudah sampai di tahap acceptance itu yang saya bilang tadi tuh. Bahkan nggak usah dia ngomong ya, dari binar matanya aja ketika menyampaikan perkembangan anaknya, itu udah berasa tuh. Ini orang tua yang mengontrol atau orang tua yang mendampingi. Orang tua yang mengontrol itu, kalau saya perhatikan matanya aja udah kelihatan tuh. Orang tua yang mengontrol matanya redup. Matanya itu nggak semangat, lelah matanya. Tapi kalau orang tua yang mendampingi, matanya itu berbinar. Ketika dia menceritakan perkembangan anaknya, kondisi anaknya, dia nampak gitu. Binar matanya, harapannya itu nampak. Oke, pertanyaan yang terakhir boleh dijawab sendiri di hati masing-masing. Baik. Saya pengen dengar nih, ini sebenarnya slide-nya sudah habis ya bunda ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Tapi saya pengen dengar deh, semuanya coba deh. Kira-kira ayah bunda semua nih, ada kurang lebih 29 orang, coba sekarang ketik di chat deh. Ketik di chat, kira-kira kesadaran apa yang ayah bunda dapat dari materi hari ini. Kesadaran apa yang ayah bunda ambil, nah, atau hal baru apa yang ayah bunda ambil dari materi kita hari ini, dari kelas kita hari ini. Mangga, silakan yuk di chat nih. Saya tunggu ayah bunda semua. Yang didapat dari materi hari ini. Silakan. Apa aja boleh. Tidak ada salah benar. Oke, ini mulai ada nih. Menarik sekali ya. Pak Anton nih. Pak Anton, bahwa ternyata anak, bukan hanya anak yang bertumbuh, tapi orang tua juga. Iya, betul Pak. Betul sekali.
Ketika anak kita lahir, kita tumbuh jadi orang tua yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan interaksi yang baru. Ya, betul sekali Bu Iis, fokus pada perkembangan anak itu sendiri. Anak kita sudah sampai di tahap apa ya? Wah, ini indah sekali nih. Pikiranmu mungkin bergerak secepat cahaya, pindah dari satu keajaiban ke keajaiban lain. Oh, luar biasa. Jangan pernah merasa kurang hanya karena duniamu jauh lebih ramai. Wah, luar biasa sekali nih Bu Maya. Ini Dokter Maya ya? Semangatmu adalah energi yang menyalakan rumah kita. Wah, luar biasa. Oke, betul ya. Bu Devi juga sebagai orang tua, kita perlu mendahulu memperhatikan kesehatan mental kita, karena kesehatan mental kita sangat penting dan memengaruhi anak-anak kita ya, ayah bunda. Jadi nggak apa-apa konsultasi, nggak apa-apa curhat, nggak apa-apa diskusi, boleh. Tujuan kita bikin kelas. Oke, Bu Erni juga menerima dan rasa percaya diri, betul sekali. Penerimaan kita itu berhubungan sekali dengan rasa percaya diri. Kalau kita belum menerima, belum acceptance, susah banget buat percaya diri. Oke. Baik. Luar biasa sekali. Saya ini terharu sebenarnya nih Pak Anton. Nah, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mendapat insight baru karena memang materi hari ini kita insight ya, bukan teknis. Insya Allah materi yang berikutnya kita akan lebih teknis, bagaimana mengelola atau menjadi pengasuh yang optimal bagi anak-anak kita. Saya tutup dengan menceritakan sebuah kisah pasien saya nih minggu kemarin gitu. Jadi dia seorang ibu dengan apa ya, dengan pasangan lah, datangnya pasangan gitu. Yang menariknya adalah ibunya tampak lebih siap gitu. Ibunya sudah siap, tapi ayahnya tampak masih bingung gitu. Kayak mikir ini apa ya sebenarnya terjadi gitu. Ketika kita bahas soal diagnosis, rencana-rencana gitu, dia tampak bingung. Terus ketika itu ibunya bilang, gimana dia bilangnya? Saya nggak pengen, dia bilang ke suaminya, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu khawatir. Justru yang kita lakukan sekarang adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak kita. Itu yang saya ingat tuh, mengoptimalkan perkembangan anak kita. Luar biasa. Saya yakin kalau orang tuanya sudah punya kesadaran seperti itu, bukan lagi memaksakan perkembangan, bukan lagi mengontrol perkembangan atau membanding-bandingkan, tapi pikirannya adalah gimana ya biar bisa lebih optimal. Itu adalah apa ya? Itu adalah posisi terbaik, harapan terbaik bagi seorang orang tua pada anak-anaknya. Baik, demikian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter telah memberikan materi yang sangat super sekali kalau pinjam istilahnya Mario Teguh. Saya yakin ayah bunda sekalian memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah kita bahas saat ini. Untuk itu kami buka sesi pertanyaan sesuai dengan target kita, karena jadwal kita hanya sampai jam 15, maka kami persilakan yang ingin bertanya. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, kalau kemudian Ya. Atau mungkin ada yang mau langsung, silakan. Pak Willy, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak Anton, cukup saya Pak. Oke, siap. Silakan ayah bunda yang lain kalau ada hal yang mau ditanyakan ke narasumber kita.
Belum ada yang resen? Mana caranya? Itu kan tes kira. Silakan Bunda Devi barangkali. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Ya, sudah Pak. cukup jelas semuanya disampaikan oleh dokter? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Langsung ngomong. Udah dengar. Halo Pak. Ya, silakan Bun. Ya, sudah dengar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak, masih ya Pak, walaupun puasa. Ya, semangat. Semangat Pak. Pagi puasa ini harus lebih semangat ya. Ya ya. Apalagi menunggu bedukan sebentar lagi Pak. Iya. Masih lama. Berapa jam lagi? Oh ya, begini Pak. Kebetulan anak saya itu kan kembar Pak, laki-laki ya. Jadi begini Pak, anak saya itu cenderung seperti apa ya, seperti bunglon gitu Pak. Misalnya nih, kalau di rumah perilakunya bisa saya kontrol gitu. Nanti kalau sudah di tempat eyangnya, di tempat tantenya, di tempat pamannya itu mereka sudah sangat sulit sekali untuk dikontrol tuh Pak. Itu bagaimana itu Pak? Soalnya saya sebagai orang tua itu rasanya sudah sangat maksimal ya mendampingi di rumah gitu. Udah rasanya ini pendampingan ini kayaknya udah sangat sempurna sekali nih gitu. Berharap nih anak di tempat lain seperti perilakunya di rumah atau di sekolah kan juga didampingi itu sama teacher shadownya juga, ada ustazah juga yang mendampingi. Nah, masuk ke dunia lain, maksud saya itu dunia yang tidak ada yang seperti di rumah neneknya lah, atau di rumah pamannya, atau di rumah tantenya yang mungkin lingkungan tersebut tidak memahami si anak gitu Pak. Jadi lebih cenderung ke apa ya, bahasa halusnya itu membandel atau apa ya gitu Pak, lebih susah dikontrol gitu Pak. Misalnya kalau di rumah kan dia tuh sekarang udah tahu aturan ya. Saya sejak di alam, alhamdulillah 1 tahun 1 semester bergabung di alam, anak saya tuh udah bisa mengenal mana yang yes, mana yang no gitu Pak. Nah, kembali lagi ke dunia selain dunia pendampingan saya dan pendampingan sekolah, itu dia kembali ke settingan awal lagi Pak, yang tidak bisa diatur, lari sana lari sini dan cenderung membangkang gitu Pak. Nah itu sebenarnya pola yang harus saya terapkan ke misalnya ke ya pamannya, bibinya atau omnya yang dunia yang tidak di rumah dan tidak di sekolah itu seperti apa itu Pak? Jadi kembali ke setelan awal lagi itu, saya udah style nih, udah rasanya ini enggak, dan alhamdulillah anaknya nurut. Jamnya tidur dia udah mau tidur, jamnya main dia udah mau main, udah jamnya stop sudah mau stop, udah alhamdulillah udah mengikuti lah Pak. Ya dibantu juga dengan pihak sekolah ya Pak ya, dengan shadownya, dengan Ibu Aliyah juga. Nah di dunia yang tidak mengatur anak-anak Anda ini Pak, dia kembali seolah-olah gini. Si nenek dan tante itu bilang ini kok katanya anaknya sudah bisa tidur sesuai dengan jadwal, sudah bisa diarahkan ini jangan dan dia sudah mundur, kok nakal sekali ya, nah, begitu Pak. Iya. Jadinya nggak percaya ya Bunda ya. Jadi saya kalau dia main ke tempat lain, kalau dia pergi main ke tempat saudara-saudara, saya jadi khawatir lagi gitu. Kalau balik dia kembali lagi ke setelan awalnya lagi gitu Pak. Jadi saya jawab langsung ya. Ya boleh langsung. Jadi situasi di atas itu bukan cuma Bunda Devi nih yang mengalami nih, tapi banyak ayah bunda juga yang mengalami situasi kayak gitu ya, dan spesifik banget loh. Itu biasanya situasinya berhubungan sama keluarga besar, khususnya sama kakek dan nenek. Iya. Mungkin kita balik dulu ke konsep perkembangan ya. Jadi tahapan perkembangan pada
usia kakek nenek gitu ya. Jadi tahapan perkembangan pada usia kita, ini usia ya mungkin 30-40 gitu ya, memang menjadi orang tua yang baik gitu, yang disiplin, yang konsisten, itu tahapan perkembangan kita tuh. Kita akan merasa puas ketika kita bisa melakukan itu, benar nggak Bu? Iya, iya. Didik anak, ya kita disiplin, kita konsisten, kita ajari aturan, Gitu. kita puas tuh. Karena itu memang kebutuhan kita. Jadi tiap masa perkembangan itu, tiap umur itu punya tugas perkembangannya masing-masing. Nah, tetapi berbeda dengan tahapan perkembangan orang tua kita, kakek neneknya anak kita tuh. Tahapan perkembangan mereka adalah generativity versus despair, gitu kata Erik Erikson, pakar psikologi perkembangan. Dia bilang kalau orang tua udah di atas 60 tahun, itu tahapan perkembangannya adalah gimana caranya mereka bisa jadi kakek nenek yang baik, yang sayang banget. Sangat sayang, memanjakan cucunya. Ya kan, penuh cinta kasih. Apa yang cucunya mau, pokoknya semua dikasih. Itu memang bagian dari tahapan perkembangannya mereka. Dan kalau mereka nggak bisa melakukan itu, gitu ya, misalnya mereka ngikut aturan kita gitu ya, kita kan disiplin gitu bawaannya di sana. Itu akan membuat mereka menjadi despair, atau mereka menjadi merasa nggak berharga, merasa nggak berguna sebagai kakek nenek. Nah, itu memang tantangannya tuh. Itu tantangan sejuta umat, Bunda Devi. Nggak cuma Bunda Devi aja yang mengalami, tapi semuanya. Pada akhirnya, yang perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikan pada hal-hal, pada orang tua kita, kira-kira apa batasnya itu apa sih? Nah, jadi kita menegosiasikan nih apa yang boleh dilakukan, kalau boleh dilakukan sampai di mana nih, apa yang nggak boleh gitu. Nah, itu perlu tuh dinegosiasikan. Jadinya nggak timpang banget, nggak timpang banget kondisi di rumah sama di luar rumah, atau misalnya di rumah kakek nenek, atau dengan ketika sama keluarga besar. Kalau dia nggak timpang banget gitu ya, nggak terlalu berbeda perbedaannya, maka anak itu nggak akan berubah signifikan. Karena core-nya tetap ada, intinya itu tetap ada. Tapi kalau itu nggak dikomunikasikan, nah jadinya ya itu kesana kesini gitu. Jadi kayak main good cop, bad cop. Nah, tau nggak kayak Bunda main good cop, bad cop. Jadi ada satu polisi jahat, polisi baik. Ya, polisi jahat, polisi baik. Oh, sekarang kalau ngomong polisi lagi rame nih, kayak jangan polisi deh. Ya, pokoknya begitu deh. Jadinya nggak produktif. Jadinya anak malah kebingungan. Tapi justru yang saya lihat gini, kalau tadi Bunda Devi cerita, kok anaknya jadi berubah gitu ya. Jangan-jangan berarti anaknya adaptif nih. Bagus juga nih anaknya adaptif. Pas di rumah dia langsung settingan disiplin, settingan Devi dan ayahannya baik. Pas di rumah setting, wah luar gitu. Berarti anak kita tuh adaptif. Tapi kitanya yang nggak adaptif, benar nggak? Kitanya yang pusing sendiri. Nah, makanya seharusnya kita bisa lebih adaptif. Salah satunya adalah mengupayakan komunikasi. Nah, terkait perilaku anak ya, nah ini yang tadi nih, yang pembagian peran tadi. Kita harus ingat bahwa norma-norma dan aturan itu yang megang peran adalah ayah. Jadi ayah tuh tugasnya yang menekankan ini perilaku baik, ini nggak oke, ini buruk, ya ini anak baik. Itu ayah tuh tugasnya tuh. Nah, makanya nanti selain kita diskusikan dengan keluarga besar gitu ya, diskusikan tuh dalam arti gini, boleh agak beda dikit perlakuannya, tapi jangan ekstrim banget gitu. Itu kita diskusikan tuh batas-batasnya di mana, apa yang benar-benar nggak boleh sama sekali. Itu kita sepakati. Nah, terus yang berikutnya adalah kita optimalkan kalau emang isunya adalah soal perilaku gitu ya, baik buruk, nakal, bukan nakal ya, apa sih namanya, mengikuti norma atau tidak gitu ya, yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, maka ayah perannya harus ditingkatkan. Jadi
ayah harus ngambil peran tuh di situ, jangan ibunya. Kalau bisa ayahnya ngasih pengajaran moral misalnya gitu kan. Kayak tetap diingetin ketika misalnya di rumah kakek apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, apa komitmen-komitmennya, apa yang tetap harus dilakukan misalnya kayak jam tidur. Nah, itu coba dikuatkan gitu sama ayah. Tapi tetap harus ada toleransinya ya. Karena kalau kita kaku banget, kitanya nggak adaptif terhadap itu, yang ada kita malah membuat orang tua kita, si kakek nenek atau keluarga besar, mereka tidak bisa mencapai fase perkembangannya dengan baik. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah, Terjawab, Dok. iya, berarti kalau gitu tuh, kalau rasanya timpang banget, berarti belum 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 ada tuh batasnya. Gitu. Iya, Waduh, iya, iya. itu Pak Peri ada penampakan nggak pakai celana. Ya, Kaget. terima kasih, Dok. Iya, tetap semangat ya. Nah, oh iya, satu lagi. Saya ada lupa satu notes. Nah, coba deh. Kalau perspektifnya Bu Devi seperti itu, kok saya ini sih sebenarnya perlu diskusi lebih lanjut ya. Tapi menurut saya perlu deh. Kalau nuansa perasaannya Bunda Devi seperti itu, coba ditanyakan sama diri sendiri pertanyaan nomor 2 tadi. Apakah saya lebih banyak mengontrol atau lebih banyak mendampingi? Mendampingi. Nah, gitu. Sepertinya mengontrol, Dok. Nah, iya. Iya. Iya, kalau kita mendampingi biasanya kita lebih apa ya? Justru malah anak itu akan lebih kayak gini deh analoginya. Saya pakai analogi gini. Kayak ayah bunda pernah berebutan TV nggak sama anak? Wah, itu sering gitu. Sering ya, rebutan TV ya. Coba perhatikan kayak kita rebutan TV kan, tiap kita punya seleranya masing-masing, itu beda banget tuh seleranya. Nah, Beda. bener. Jadi kalau kita merasa bahwa kok beda banget ya anak kita di rumah sama di luar gitu. Oh, karena di rumah jangan-jangan saya terlalu megang kontrol di rumah nih. Saya kuasai kontrol anak kita, maka ketika di luar rumah kontrolnya nggak kita pegang lagi, anak kita ya out of control jadinya gitu. Jadi yang lain yang pegang kontrol, kakeknya yang pegang kontrol, nah kakeknya megang kontrolnya loose gitu, kendor, ya udah. Tapi kalau mendampingi itu kan artinya kita selalu hadir ya. Nah, kita selalu hadir tuh. Dia mau naik, kita ada. Dia mau turun, kita ada. Dan anak juga akan lebih merasa bahwa dimanapun dimanapun si anak itu berada, ada orang tua yang selalu siap gitu, membantu kalau anaknya membutuhkan, ada orang tua yang siap mendukung, gitulah kurang lebih. Jadi berdampak juga ke anaknya. Nah, itu mungkin yang perlu dijadikan refleksi diri tuh Bunda Devi buat kita semua. Ya, benar sekali, Dok. Iya. Baik, sepertinya pertanyaan tadi sudah terjawab ya, Bunda Devi. Jawab, Pak, ya. Namun tidak perlu berkecil hati karena sepertinya mayoritas kita mengalami hal yang sama. Karena anak-anak kita ini punya dua setting default ya. Kalau di rumah dia settingnya A, nanti pindah lokasi dia bisa ngubah settingnya sendiri. Jadi memang adaptif rata-rata anak-anak kita ini. Jadi memang saya sendiri juga mungkin mengalami hal yang serupa. Artinya sebagai orang tua kita ingin melakukan pendampingan, tapi secara tidak sadar seringkali kok kita lebih cenderung mengontrol daripada mendampingi. Nah, alhamdulillah dengan adanya kelas seperti ini, saya juga terbuka nih wawasannya. Karena memang betul juga seperti kata Ustadz Apri kan, seringkali kita lebih siap siap menikah tapi belum siap jadi orang tua, begitu kan. Jadi ya, memang kadang-kadang ilmu-ilmu seperti ini seiring berjalannya waktu memang harus selalu kita update. Begitu ya, dokter ya. Karena saya sendiri, Bunda, dua orang anak itu memang jauh sekali berbeda ininya perbedaannya, sehingga awalnya kita juga merasa ini mungkin belum saja waktunya. Tetapi sembari berjalannya waktu baru terasa ternyata anak kita ini anak-anak istimewa yang memang butuh penanganan yang istimewa juga.
Jadi inilah salah satu kenapa adanya komunitas ini. Semoga kita bisa saling sharing seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Devi. Barangkali ada ayah bunda lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Karena waktu masih ada, jadwal kita sampai jam 3. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.44, masih ada beberapa menit sebelum kita akhiri sesi kelas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Willy. Ibu Bunda Devi. Sebenarnya saya beri masukannya sedikit, nambah sedikit lah dalam bahasa gini, antara pengawasan dan pengontrolan, dia nggak jauh beda rasanya. Pengawasan dengan pengontrolan ya sama 50-50 lah ya. Pengawasan berarti kita ibaratnya apa ya? Pengawasan berarti kita pantau terus. Kalau kontrol kan bisa ibaratnya hari ini bagaimana, hari besok bagaimana, begitu Pak Dokter ya? Ya Bu ya, Bunda ya. Nah, jadi maksud saya itu kalau memang ada dua orang tua, ayah dan bunda, apabila ayahnya kerja, ibunya yang mengawasin ya, pengawasan. Kalau setelah pulang dari kerja, bapaknya, ayahnya untuk mengontrol apa perkembangan anak. Jadi antara bapak dengan ibu atau ayah bunda itu saling kerjasama. Baik, itu sebenarnya pendapat saya sih Pak Dokter ya, Pak Anton, Bu Devi gitu loh. Nah nanti kan tujuannya apa? Dengan menyatukan dua pikiran dengan dijadikan satu, kita bisa persentase. Oh ini kekurangan anak ini kekurangan anak ini atau kelebihan ini gitu. Jadi kita yang ayah menambahkan, yang ibunya bisa menambahkan kembali. Barangkali seperti itu dari saya Pak Dokter. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya Pak Willy ya. Saya boleh ini nggak nambahin sedikit tadi yang Pak Anton tadi tuh? Boleh, silakan Pak. Iya. Jadi memang kita sebagai ini kan tadi ya kayak tadi Bunda Devi cerita tuh bahwa anak kita tuh beda gitu kelakuannya pas di rumah sama dengan kakak. Itu kan kita bisa lihat ya, anak kita beradaptasi loh. Nah, maka kita sebagai orang tuanya juga jangan kalah beradaptasi juga. Kita juga harus beradaptasi. Jadi memang kalau bisa kita punya settingan sendiri ayah bunda. Kalau kita misalnya punya anak yang lebih dari satu gitu anak kita tuh harus beda gitu settingannya masing-masing orang itu beda gitu. Sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan kapasitas dia. Kalau tadi Bunda Devi misalnya punya si kembar ya, Arkandra dan Rayandra ya, betul ya? Ya benar. Beda tuh. Meskipun kembar, meskipun mirip, ini kembar identik ya? Ya identik Dok. Itu harus beda banget. Kayak apa namanya? Saya tuh kayak saya punya pasien sekarang nih yang kembar juga. Itu sampai saya benar-benar satu-satu gitu ngebahas dia. Kalau datang kontrol kan bareng tuh. Itu saya satu-satu gitu. Ini satu dulu, abangnya kita bahas begini gitu. Pendekatannya begini. Yang adiknya lain lagi pendekatannya ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena emang kondisinya beda banget. Jadi memang settingan harus berbeda. Terus yang tadi yang menarik ya, coba mungkin saya bisa explore lebih jauh tentang apa sih mengontrol versus mendampingi ini. Mendampingi ya. Nah, jadi kalau mengontrol itu peran kita itu dominan, ayah bunda. Nah, peran kita itu dominan. Sama kayak ya tadi, kita megang remote gitu. Jadi kita pengennya apa nih? Anak kita pengennya apa? Kita yang atur. Perilakunya harus begini, harus begitu gitu. Cenderungnya kaku dan kita memaksakan standar tertentu. Ya sama kayak kita punya remote TV lah. Kita pengen nonton apa misalnya? Pengen nonton Dracin. Ya kan Dracin aja gitu, nggak boleh yang lain muncul tuh nggak mau. Nah itu kayak ngontrol gitu. Dan cenderungnya cepat. Kalau ngontrol kan cepat ya bunda ya. Ya kan kayak instan, pengennya cetak stok. Makanya kita gampang frustasi. Makanya kita gampang kesel, kita gampang marah. Tapi kalau mendampingi itu kita tuh hadir, kita tuh ada di sana, fisik maupun mental gitu.
kita mencoba mengerti kenapa dia kayak gitu. Kita mencoba memahami dan kita membantu anak berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Temponya juga nggak maksa gitu, nggak kayak orang mencet remote, pokoknya harus sekarang, enggak. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi anak. Kita pelan-pelan, kayak tadi analoginya pas banget tuh. Kita mendampingi perjalanan anak. Kita jadi teman perjalanan yang menyenangkan. Nah, itu kira-kira kata kuncinya tuh. Nah, terus beberapa perbedaan yang lain misalnya kayak emosi. Nah, kita bisa menilai sebenarnya. Kita refleksi diri aja deh. Kalau kita ketika menghadapi perilaku anak kita jadinya emosi, jadinya mudah marah. Nah, kita ngontrol. Tapi kalau kita bisa lebih tenang, terus kita empatik gitu ya, kita berusaha ngerti kenapa ya anak kita kayak gitu ya, kenapa dia kok jadi aktif banget gitu ketika misalnya sama neneknya atau dia minta macam-macam sama nenek, kita berusaha mengerti itu gitu. Nah itu mendampingi itu. Terus ketika anak kita gagal mengikuti perintah kita, misalnya mengikuti aturan, ketika anak kita gagal, kalau kita orientasinya adalah perasaan kita kecewa, cemas gitu ya, misalnya kita malah kita kritik, oh kok kamu kayak gitu sih sama nenek, kamu nurut sama ibu kok nggak nurut, misalnya gitu. Nah itu mengontrol tuh, udah jelas itu mengontrol. Nah tapi ketika kita misalnya cenderungnya ketika anak gagal gitu mengikuti yang dia lakukan, respon utama kita adalah kita membantu dia, terus kita memahami gitu ya, kita menunjukkan empati kita. Oh iya, kamu lagi kesel ya, kamu lagi pengen main ya, tapi waktunya udah mau tidur ya, itu nggak enak. Nah itu mendampingi, jadi teman perjalanan. Dan dampaknya beda banget tuh. Kalau kita mengontrol, anak cenderungnya cemas. Dia akan, ya kayak tadi, ketika nggak ada kita, wah udah liar gitu ya kemana gitu. Beda banget. Atau bahkan menolak. Kalau mama mah begitu banget, kakek nggak gitu. Kalau sama mama nggak boleh jajan, sama kakek mah boleh gitu. Dan aku mau tinggal sama kakek aja kayak gitu, menolak dia, melawan. Nah, tapi ketika anak itu kita dampingi, sama deh kayak kita jadi teman perjalanan. Kalau kita jalan jauh tuh kita punya teman, kita rasanya gimana? Aman kan? Rasanya percaya diri kan, tenang kan? Nah itu yang dirasakan anak kita. Jadi kalau anak kita takut sama kehadiran kita, anak kita cemas atau menolak kehadiran kita, udah mama pulang aja, aku di sini aja sama kakek. Nanti kita ngontrol tuh. Gitu. Jadi refleksinya begitu kira-kira ya, biar kita bisa sadar nih. Ini kita mendampingi apa mengontrol. Tapi gini, mendampingi itu, nah tadi saya kebayang nih arahnya Pak Willy ya. Mendampingi itu tetap ada batasannya ya, ayah bunda ya. Tetap ada boundaries yang nggak boleh ditabrak. Hal-hal yang penting banget, hal-hal yang vital, hal-hal yang ibaratnya nilai-nilai utama dalam kehidupan keluarga kita, nah itu tetap kita harus jaga gitu. Tapi tetap kita jadi teman, kita jadi orang yang melindungi gitu. Kita jadi orang yang melindungi, alih-alih kita mengontrol aja atau kita marah-marah nggak jelas aja tanpa menjelaskan sebab dan akibatnya atau hal-hal yang lain. Kira-kira gitu tuh pendalamannya. Mudah-mudahan kebayang ya. Sudah semua ya. Ya, udah makin jelas nih, udah makin kelihatan bedanya mendampingi sama ini. Yang saya itu tuh Pak Anton, yang tadi Pak Anton bilang juga, bahwa memang ketika kita menyadari bahwa anak kita itu punya keterbatasan tertentu ya, maka kita cenderungnya ngontrol. Memang itu udah alamiah. Itu naluri orang tua tuh. Spontanitas ya. Benar. Kita nyadarin anak kita ada yang beda nih gitu ya. Ada yang perlu dibantu nih, maka kita otomatis tuh berusaha jadi pengontrol gitu. Tapi ayo kita sadar gitu. Kita jangan jadi pengontrol, kita jadi pendamping aja, pendamping yang setia gitu. Kalau saya suka analogikan ini, boleh saya tambah dikit ya? Ya silakan. Saya suka analogikan kayak gini nih. Kayak anak-anak kita tuh kayak lagi main bola Bapak Ibu. Nah kalau saya kan pendukung Manchester United nih, jadi saya bayangin anak itu kayak pemain Manchester United. Kita ini siapa? Orang tua itu siapa? Orang tua adalah fans setia. Kita duduk aja di tribun gitu baik-baik. Kalau kita semangatin, kita teriak paling kenceng, kita kibarin bendera, kita tiup trompet, pokoknya semangatin. Mau dia menang, mau dia kalah, pokoknya kita tetap setia mendukung.
Iya. Kita nggak boleh turun ke bawah. Nah, ingat itu Bapak Ibu. Kita nggak boleh turun ke stadion, pertandingan bubar nanti. Kita nggak boleh ikut main. Betul. Tetap yang main anak kita, tetap yang berjuang anak kita, tokoh utamanya. Tokoh utama dalam cerita hidup anak kita adalah anak kita, bukan kita. Kita tetap di luar, tapi kita jadi penonton paling setia. Mau dia kalah, mau dia menang, mau dia maju, dia mundur. Fans fanatik lah ya dok. Yes, betul. Kita pokoknya ada terus. Semangat terus, kibarkan bendera terus, tiup trompet terus gitu ya, teriak terus, pokoknya kayak gitulah. Mau dia kalah, mau jatuh, mau apa? Bener, kita ada terus, kita mendampingi. Nah, gitulah kurang lebih. Pak Dokter, ini ada tambahan sedikit Pak. Ya saya bertanya ke Pak juga, tapi itu ini langsung aja. Kayak anak saya Tama itu dia usia 9 tahun. Misalnya dia udah mengerti lah Pak, mana yang baik dengan mana yang buruk gitu. Cuma cara berbicara dia Pak, terbalik-balik Pak. Makanya Mas Ferry tahu ya Pak Ustadz Ferry ya. Beliau tuh Tama itu agak susah nyusun kata. Contoh Pak, ibarat dalam bahasa dia memukul temennya, tapi bahasanya bukan dia katakan si itu mukul Tama gitu loh. Nah, kebalikannya. Jadi saya pikir, oh berarti teman Tama yang mukul Tama. Padahal bukan si teman yang mukul si Tama itu, tapi si Tama yang mukul temannya gitu. Nah, jadi bahasanya Tama pukul teman. Nah, gitu. Gitu Pak. Jadi itu caranya bagaimana Pak mengatasinya? Membalik-balik kata. Dia kan pasti nanti timbul emosi orang tua gitu kan. Kok anak saya dipukul oleh orang lain terus itu, padahal anak saya mukul orang gitu Pak. Ya, makasih Pak. Iya, menarik sekali ya Pak. Iya. Ini yang namanya ini nih apa namanya salah paham ya. Iya, bahasanya Pak, bahasanya terbalik Pak, terbalik penyusunan kata. Nah, makanya nanti sebenarnya salah satu poin yang mau kita pelajari di kelas kita kali ini nih, di kelas kita yang berikutnya adalah tahapan-tahapan perkembangan. Jadi tahapan perkembangan itu harus disesuaikan. Jadi gimana saya ngomongnya ya? Tiap anak itu punya tahapan perkembangan. Nah, kalau anak tipikal, anak kebanyakan gitu ya, kita nggak nyebut anak normal ya, karena semua anak kita normal tuh, harus ingat tuh. DHD, ASD itu normal semua. Kita nggak bilangnya normal nggak normal. Semua anak normal. Tapi kita sebutnya anak tipikal dan atipikal. Nah, itu neurodivergen. Kalau anak-anak ASD, anak ADHD itu neurodivergen. Dia otaknya istimewa. Nah, kalau yang lain anak otaknya biasa aja. Nah, tahapan perkembangan anak itu disusun berdasarkan tahapan perkembangan anak biasa aja, anak tipikal. Tapi sebenarnya itu berlaku di semua anak tahapan perkembangan itu. Nah, jadi memang sebagai orang tua rasanya kita perlu tuh memahami tahapan perkembangan itu urutannya apa. Tahapan perkembangan itu kayak tangga, Bapak Ibu. Nah, kayak tangga. Kita nggak bisa naik ke lantai 5 kalau kita nggak nginjek lantai 1. Benar kan? Nah, kita nggak bisa berharap lantai 10 selesai kalau lantai 1, 2, 3-nya nggak beres gitu. Nah, di kasus Pak Willy tadi, di Ananda Tama, Ayahanda Willy, perkembangan bahasa itu gitu ya, perkembangan bahasa itu adalah perkembangan awal banget tuh. Gitu ya, awal banget. Kalau kita ingat masa perkembangan anak tipikal, misalnya anak kebanyakan, itu bahasa berkembang pesat sekitar usia 18 bulan sampai 3 tahun. Itu pesat banget tuh berkembang bahasanya. Nah, pasca 3 tahun, baru anak kita kenal norma. Baru anak kita kenal aturan. Perasaan. Dia baru mulai memedulikan orang lain tuh di usia 3 sampai 5 tahun. Jadi, kalau anak kita struktur kalimatnya misalnya masih belum oke nih, nah, fokus benerin itu tuh Pak. Fokus benerin itu. Nah, kalau perlu dievaluasi di terapi bicara misalnya. Apa nih yang problem nih? Kok masih suka kebalik-balik? Nah, masih suka kebalik-balik.
rata-rata anak-anak itu sebenarnya kemampuan bahasa reseptifnya bagus. Jadi dia ngerti tuh apa yang orang lain omongin tuh dia ngerti. Tapi ketika dia ngomong dia jadi nggak pas gitu. Nah, Betul. itu kan perlu terapi bicara. Jadi saran saya itu dievaluasi dulu problemnya di mana, terus dilakukan terapi bicara. Dan kita sebagai orang tua juga menterapi di rumah. Jadi kita ngajarin tuh dia tuh struktur kalimat. Ya. Misalnya kayak misalnya kayak kita kasih dia gambar gitu ya, secara sederhana bisa kasih dia gambar, suruh dia bikin kalimat dengan gambar itu, gitu ya. SPO-nya harus benar tuh strukturnya, letak-letak kalimatnya harus benar. Mungkin kita nggak akan ngejelasin kayak ini subjeknya di depan, predikatnya di tengah, nggak kayak gitu. Belum paham juga dia. Tapi kayak urutan-urutan itu, misalnya kita ada gambar, nanti kita jelasin, misalnya gambar orang lagi jalan gitu, terus kita bilang orang sedang berjalan gitu kan, atau ada gambar atau bisa liatin misalnya ibunya lagi makan, terus bapak tanya itu ibu lagi ngapain, terus nanti bapak koreksi latihan. Intinya gini Pak, intinya adalah latihan sebenarnya kalau soal itu ya. Otak anak itu jangankan otak anak ya, otak kita itu punya sistem yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak kita buat memperbaiki dirinya sendiri, membentuk jaringan-jaringan sel saraf yang baru, pokoknya tumbuh dan berkembang dengan pesat lah gitu. Neuroplastisitas itu bisa terbentuk dengan stimulasi yang cukup. Jadi kalau misalnya bahasanya belum mumpuni nih, masih suka kebalik-balik ya, kita konsep aja dulu, ngerapiin itu. Nah, jadi gimana soal memukul-mukulnya? Itu jangan jadi fokus dulu tuh Pak, bahasanya dulu diberesin. Nah, gitu. Bahasanya dulu diberesin. Sama kayak waktu apa namanya? Ada kemarin juga pasien saya, mungkin saya konteksnya pasien ya, karena saya kan meriksa murid ya, meriksanya pasien gitu. Ada pasien kita, dia bicaranya belum terlalu banyak lah gitu, paling kadang-kadang bisa 3 kata gitu dia ngerangkai, tapi untuk yang lebih rumit belum bisa. Tapi hebatnya dia udah mulai bisa baca. Udah mulai bisa baca tuh. Jadi ayah handanya senang sekali gitu, wah anak saya udah mulai bisa baca nih gitu kan. Terus ya, tapi saya ingetin lagi gitu, Bapak Ibu ini kan ibunya belum pas nih, kemampuan kemampuan bicaranya masih perlu dilatih. Jadi kita fokus ke situ aja dulu, nggak usah fokus dia, soalnya bapaknya semangat banget nih pengen ngajarin anaknya membaca gitu. Nah, ini sekarang udah bisa nih ngerangkai huruf 2 dok, saya pengen dia ngerangkai huruf lebih banyak lagi, 4 kalau bisa gitu. Wah kayaknya saya bilang jangan dulu Pak, ini bahasanya dulu kita perbaiki, kemampuan dia buat berkomunikasi itu kita perbaiki. Dan satu lagi hal yang penting adalah kemampuan komunikasi adalah kemampuan yang sangat penting, sangat vital bagi perkembangan manusia, perkembangan anak. Karena perkembangan komunikasi itu akan melandasi berbagai perkembangan yang lain. 1, perkembangan kognitif, kecerdasan. Nah, kalau kemampuan komunikasinya bagus, udah oke, itu kecerdasannya akan cepat meningkat. Yang kedua, kemampuan emosi. Nah, jadi kita sulit banget kita membuat anak kita misalnya emosinya terkontrol dengan baik kalau misalnya kemampuan bahasanya masih belum oke. Nah, jadi emang benar-benar kalau bisa kita optimalkan tuh perkembangan. Makanya itu tadi yang di reorientasi tadi. Salah satu ciri reorientasi pengasuhan adalah kita mencari anak kita di tahap yang mana dan kita optimalkan itu gitu. Jadi jangan buru-buru tinggi-tinggi dulu, tapi sesuai aja dengan kebutuhan anak dan kapasitas anak saat itu. Kira-kira gitu Pak. Ya, betul. Baik, gimana Pak Willy? Aman ya? Sudah dapat pencerahan nih. Baik, terima kasih Pak Dokter dan ayah bunda hebat sekalian. Mengingat waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu sesi kelas hari ini. Akan kami coba bacakan beberapa poin hasil dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah yang tumbuh itu bukan hanya anak, tetapi orang tua juga bertumbuh.
Yang kedua, jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain, karena itu akan menjadi perangkap yang melukai. Kemudian kita juga sebagai menerima itu adalah melihat realitas dan melanjutkannya dengan aksi. Orang tua bukanlah sutradara yang mengatur adegan, tapi jadilah teman perjalanan yang menyenangkan. Orang tua juga membutuhkan kesehatan jiwa untuk mendukung tumbuh kembang anak inklusi. Mungkin itu beberapa poin yang kita catat hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan share juga materinya ya Pak Dokter. Nanti kita minta Pak Dokter untuk share materinya sehingga nanti kita bisa sampaikan ke grup. Barangkali ada closing statement Pak Dokter sebelum kita tutup? Closing statementnya ya. Ya, ini aja deh. Dulu waktu kita merumuskan nama komunitas kita pilih peluk tumbuh. Karena diharapkan komunitas ini bisa menjadi komunitas orang tua yang menerima anaknya, yang acceptance, ditandai dengan kata peluk dan mau melakukan aksi. Nah, itu kata tumbuh. Jadi mudah-mudahan ini kelas perdana kita ini bisa berkelanjutan terus sampai 1 tahun ke depan nih. Kita udah siapin 12 materi. 12. Hanya dengan saya nanti kita usahakan juga ada pemateri lain sesuai dengan bidangnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat kita lebih berdaya dan perkembangan anak kita juga lebih optimal. Termasuk juga perkembangan kita sebagai orang tua ya. Amin. Itu aja lah. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dengan demikian acara kita pada hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat terus kita selenggarakan. Kalau bisa offline kita selenggarakan secara offline, namun jika tidak mungkin kita akan selenggarakan secara online seperti ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, pengurus yayasan, seluruh ayah bunda yang telah berkenan hadir pada dan berpartisipasi pada kegiatan ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi bekal yang bermanfaat dalam mendampingi anak-anak istimewa kita. Akhir kata, saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Saya izin pamit ya. Mohon izin kelasnya kita tutup. Terima kasih ya Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Iya, dengan senang hati. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kita udah foto ya Pak Anton? Sudah saya screenshot pada waktu perjalanannya. Oke. Iya. Saya pamit ya, makasih. Ya, makasih. Terima kasih. Kurang sama istri.